Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin selaku komoderator. Di sini kita akan membahas aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara yang akan dibahas oleh Sinta Nurhayati dalam selaku pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurhayati sebagai pemateri 1. Saya akan menjelaskan aspek Trigatra. Aspek Trigatra terdiri dari hal-hal alamiah seperti geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Berikut ulasannya. A. Bentuk geografi. Bentuk geografi Indonesia adalah negara kepulauan arsipelago. Arsipelago strategis yang terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Faktor yang memengaruhi ketahanan nasional adalah jumlah penduduk dan distribusi penduduk. C. Keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Ramadhani sebagai pemateri kedua yang akan membahas aspek Pancagatra atau bisa disebut juga aspek sosial. Sebelum itu, terima kasih kepada Sinta yang telah membahas aspek Trigatra. Kalau begitu, mari kita mulai membahas materinya. Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. 1. Ideologi. Ideologi negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi merupakan konsep yang berdalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Dalam strategi pembinaan ideologi, berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 1. Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI. 2. Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. 3. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. 4. Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. 5. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan sebagai alat untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat. Politik diartikan sebagai asas haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input atau masukan dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Selanjutnya yang ketiga, ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa serta-merta ke seluruh wilayah negara. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau ATHG. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar. Terakhir, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan termasuk ke dalam aspek Pancagatra, di mana suatu negara yang memiliki pertahanan baik bisa membuat masyarakat hidup makmur. Bukan hanya pihak keamanan, masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga keamanan suatu negara agar tetap stabil. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Elvito Gineza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvito Gineza dari pemateri 3 ingin membahas tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Peran serta warga negara dalam penerapan wawasan kebangsaan diantaranya adalah dengan menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan, menanamkan rasa cinta tanah air, bersikap patriotisme dan nasionalisme, menghargai perbedaan yang ada, melestarikan budaya bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
serta merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, memelihara nilai-nilai positif yang hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat. Sekian, itulah pembahasan materi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu,